Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa semua di seluruh tanah air, khususnya para mahasiswa dari Universitas Mitra Bangsa, Fakultas Manajemen dan Bisnis yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan atau pembahasan materi daripada perencanaan sumber daya manusia bersama saya Pak Fahmi Kamal atau biasa dipanggil dengan Pak Fahmi. Apa kabar para mahasiswa semua? Semoga uh, selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita dapat ketemu dalam perkuliahan ataupun juga dalam pembahasan materi perencanaan SDM ini, perencanaan sumber daya manusia, yang insya Allah akan saya bahas secara singkat, ya, tapi juga tentunya lebih mendalam dalam materi tersebut. Langsung saja saya share screen untuk materi kita dalam mata kuliah perencanaan sumber daya manusia. Ini ya, teman-teman mahasiswa, perencanaan sumber daya manusia. Ini nama saya Pak Fahmi Kamal, SMM. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Manajemen dan Bisnis pada Universitas Mitra Bangsa yang ada di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Kita akan bahas yang pertama di sini tentang pengertian perencanaan SDM, di mana di sini dikatakan perencanaan sumber daya manusia ini adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan juga ketersediaan, dalam hal ini ada supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Maka dalam mendirikan suatu usaha, perlu kiranya kita merencanakan terlebih dahulu seberapa besar karyawan atau seberapa banyak karyawan yang akan dipekerjakan pada perusahaan tersebut, perusahaan yang kita miliki. Maka dalam hal ini perlu adanya perencanaan SDM yang mendalam. Ya, maka dalam hal ini perusahaan perlu kiranya meramalkan berapa kebutuhan pegawai dan juga ketersediaannya, baik di masa yang sekarang ini maupun di masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya. Sehingga Departemen SDM dalam hal ini dapat merencanakan apakah perlu merekrut karyawan baru. Jika memang dibutuhkan, tentunya perlu merekrut. Ya, apakah merekrut dari dalam ataupun juga dari luar. Semuanya perlu adanya peramalan yang lebih menyeluruh. Nah, ini ya, rekrutmen, kemudian seleksi, ya, penyeleksian setelah dilakukan rekrut, ya, perekrutan karyawan bisa dari dalam ataupun dari luar. Kemudian hasil daripada perekrutan tersebut diseleksi, ya, calon-calon karyawan yang akan diterima nantinya. Perlu adanya penyeleksian tentunya. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut nantinya dalam hal perekrutan dan juga seleksi. Kemudian setelah itu diadakan pelatihan. Nah, untuk pelatihan ini bisa diberikan kepada mereka yang masih berstatus calon karyawan, ataupun pelatihan juga bisa diberikan pada mereka yang nantinya sudah dinyatakan resmi diterima menjadi karyawan pada perusahaan tersebut. Dan juga aktivitas yang lain, ya, secara baik yang dilakukan dalam perekrutan karyawan tersebut. Nah, inilah secara spesifik, ya, tentang pengertian daripada perencanaan SDM. Nah, kemudian pada slide berikutnya, jadi perencanaan sumber daya manusia ini dikatakan istilahnya adalah human resource planning, yaitu adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Nah, ini adalah pengertian daripada para ahli, dalam hal ini adalah Mondi tahun 2008. Nah, ini yang dikatakan atau pemikiran daripada Mondi, ya, dalam hal perencanaan sumber daya manusia ini. Jadi
seperti tadi pada slide sebelumnya, perlu adanya proses sistematis ya dalam mengelola karyawan-karyawan yang ada, ya apakah dalam hal perekrutan karyawan atau sudah cukup barangkali kondisi yang ada, jumlah yang ada, atau barangkali perlu ditambah. Maka dalam hal ini perlu adanya proses sistematis untuk mencocokkan berapa besar pasokan karyawan internal maupun eksternal dengan lowongan jabatan yang mungkin diperlukan adanya penambahan jumlah karyawan dalam usaha atau perusahaan tersebut. Ini seperti itu ya, perencanaan SDM. Nah, dalam perencanaan SDM ini tentunya memiliki tujuan. Ya, ada beberapa tujuan yang saya kemukakan di slide ini, yaitu yang pertama adalah memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Perlu adanya perbaikan ataupun perlu adanya revisi ya dari pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. Entah itu ditambah jumlahnya atau barangkali sumber daya manusia yang sudah ada perlu adanya pembekalan lebih jauh, dalam hal ini perlu adanya pelatihan ataupun pendidikan ya yang harus diberikan pada karyawan yang sudah ada ya. Nah itu tentunya baik sekali dilakukan guna untuk ya menambah pengetahuan daripada karyawan yang sudah ada, menambah wawasan, menambah pengalaman ya dengan adanya pendidikan ataupun pelatihan yang diberikan kepada karyawan-karyawan yang sudah ada. Nah ini jadi memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Nah ini. Jadi disesuaikan aktivitasnya ya, dan juga kebutuhan di masa depan secara efisien. Apalagi seperti yang kita lihat sekarang eranya teknologi canggih di mana media sosial sudah sangat menjamur, ada di mana-mana dan bisa diakses oleh setiap orang. Maka dalam hal ini aktivitas sumber daya manusia yang ada di kantor, di perusahaan-perusahaan juga bisa diakses ya, bisa disaksikan ya melalui kamera CCTV barangkali dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kegiatan mereka, bagaimana aktivitas karyawan yang sudah ada? Nah, ini tentunya perlu adanya penyesuaian dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Nah, kebutuhannya seperti apa? Biasanya dari hari ke hari tentunya biasanya akan banyak pekerjaan yang harus diemban, yang harus dilakukan oleh karyawan yang ada pada suatu perusahaan. Nah, semakin banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, maka perlu adanya perlu dipikirkan lebih lanjut, perlukah kiranya menambah jumlah karyawan? Ya, jika memang diperlukan, maka harus ditambah jumlahnya guna untuk supaya job desk yang ada pada perusahaan tersebut, nah itu dapat dilakukan, ya dapat dikerjakan secara baik, secara komprehensif ya oleh para karyawan yang ada pada perusahaan tersebut. Nah inilah menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Efisiensinya seperti apa? Dalam hal perekrutan karyawan, dalam hal penyeleksian karyawan. Maka dalam hal ini harus juga diperhatikan efektivitas dan efisiensi yang harus dipikirkan oleh bagian HRD dalam merekrut karyawan. Jangan sampai ada pemborosan, terutama pemborosan biaya yang dikeluarkan dalam merekrut calon-calon karyawan baru yang akan dipekerjakan nantinya. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Ini ya, informasi sumber daya manusia melalui, kalau umumnya adalah melalui CV yang ada, kurikulum vitae. Nah, tetapi bagian HRD juga bisa memantau ataupun juga mencari informasi yang lain tentang calon-calon karyawan yang akan direkrut. Sekarang eranya medsos, ya media sosial, ya melalui track record seseorang itu bisa dipantau melalui media sosial,
ataupun juga melalui media-media lain, atau mungkin perlu pihak lain ya guna untuk mengetahui calon-calon karyawan yang akan dipekerjakan pada perusahaan tersebut. Nah, inilah ya. Ini adalah tujuan-tujuan daripada perencanaan SDM. Kemudian berikutnya ada langkah-langkah dalam perencanaan SDM tersebut. Yaitu yang pertama adanya analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Nah, ini faktor penyebab perubahan. Ya, antara lain karena barangkali bisa jadi dalam satu perusahaan perlu adanya penambahan divisi. Ya, kenapa perlu ditambah? Ya itu tadi karena sekarang era era serba canggih, kemudian juga perusahaan semakin besar perusahaan, tentu semakin banyak kebutuhan akan divisi-divisi yang harus ada pada perusahaan tersebut. Berarti perlu adanya calon-calon karyawan baru. Ya, perlu adanya calon karyawan untuk dapat diterima menjadi karyawan tentunya. Nah, ini perlu tentunya adanya perencanaan SDM yang mendalam. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Nah, ini ya. Jadi dari analisis yang ada, tentunya kita bisa meramalkan berapa banyak karyawan yang harus dipekerjakan, menambah karyawan baru, maka perlu adanya peramalan dalam hal ini. Ya, divisi apa yang perlu memerlukan karyawan baru, ataupun juga dalam hal ini, dalam hal peramalan kebutuhan SDM ini, calon-calon karyawan yang nantinya akan direkrut harus memiliki skill seperti apa, kemampuan, ya, dan lain sebagainya. Karena sekarang ini tentunya dalam merekrut karyawan tidak boleh asal jadi, asal merekrut. Kalau asal merekrut nantinya karyawan yang diterima khawatir dia tidak mempunyai kualitas apapun, tidak memiliki skill. Nah, ini kan berarti nantinya perusahaan akan rugi kalau cara merekrut karyawannya asal-asalan. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Ditentukan dari sekarang. Ya, apapun itu, ya kapanpun membutuhkan karyawan, tentunya perusahaan perlu memikirkan dengan matang, perlu melihat juga kemajuan zaman, ya. Kiranya yang menduduki suatu posisi tertentu atau yang duduk dalam suatu divisi yang diperlukan, tentunya perlu adanya orang-orang yang qualified di dalamnya, orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas yang dibutuhkan dalam divisi tersebut. Kemudian yang keempat, analisis ketersediaan atau supply SDM dan kemampuan perusahaan. Ya, tentunya perlu adanya ketersediaan, menganalisis ketersediaan yang ada. Ya, karyawan yang sudah ada seperti apa. Kemudian divisi yang kosong karyawannya atau perlu penambahan jumlah karyawan, ya, tentu perlu disesuaikan. Dan juga nantinya dalam hal bekerja tentunya perlu adanya pelatihan yang menyeluruh yang harus diberikan pada karyawan-karyawan yang sudah ada. Kemudian yang kelima, penentuan dan implementasi program kerja yang ada. Ya, tentunya job description yang tersedia yang akan diberikan pada karyawan-karyawan nantinya ini harus jelas job desk-nya seperti apa. Ya, apa yang akan dipekerjakan oleh karyawan-karyawan baru yang nantinya akan dipekerjakan oleh perusahaan. Nah, ini adalah kelima daripada langkah-langkah perencanaan SDM. Kemudian di sini ada gambar ya dari proses perencanaan SDM tersebut. Ada lingkungan eksternal dan juga ada lingkungan internal. Di mana pada lingkungan eksternal dan lingkungan internal ini ya seperti kita ketahui bersama, eksternal berarti dari luar, internal berarti dari dalam. Keduanya tentunya harus saling mendukung kedua lingkungan ini, baik internal maupun eksternal. Nah, dari perusahaan yang ada, ya perusahaan yang membutuhkan adanya proses perencanaan SDM ini, ada perencanaan strategik yang harus dilakukan, ya yang harus dipikirkan. Nah, perencanaan strategik ini meliputi antara lain yaitu perencanaan SDM atau perencanaan sumber daya manusia. Karena maju mundurnya perusahaan itu terletak atau tergantung pada sumber daya manusianya juga. Nah, dalam hal ini perencanaan sumber daya manusia
yang harus dipikirkan oleh bagian HRD adalah pertama meramalkan kebutuhan SDM yang ada, meramalkan ya. Jadi harus dapat memperkirakan divisi-divisi yang kosong tersebut ya, kebutuhan SDM-nya seperti apa, perlu skill apa, perlu kualifikasi yang seperti apa. Ya, seperti misalkan di bagian keuangan, tentunya karyawan yang harus dipekerjakan pada bagian keuangan, mereka yang mengerti tentang keuangan tersebut, ya, mengerti tentang akuntansi, mengerti tentang manajemen keuangan. Nah, itu antara lain. Ya. Kemudian perencanaan SDM ini juga harus dapat membandingkan kebutuhan dan ketersediaan yang ada. Ya, membandingkan kebutuhan dan ketersediaan. Yang tersedia supply-nya seperti apa, ya, kebutuhan berikutnya juga seperti apa. Kiranya perusahaan biasanya membutuhkan karyawan-karyawan baru karena tuntutan pekerjaan, ya, tuntutan di masa yang akan datang, ya. Bahkan seperti sekarang ini, setiap perusahaan juga perlu humas untuk media sosial, ya, humas secara online. Nah, seperti itu. Apapun itu ya perusahaannya. Karena sekarang ini media sosial ya sudah menjamur di mana-mana, perlu adanya komunikasi dengan masyarakat, entah itu melalui Instagram, melalui Facebook, ya, melalui Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini antara lain ya. Jadi membandingkan kebutuhan dan ketersediaan yang ada. Nah, ini harus dilakukan, harus dipikirkan, ya, harus diramalkan secara benar oleh bagian HRD. Kemudian meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Ini ketiga hal yang ada ya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi kita ingin merekrut karyawan, tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kemudian kita lihat bagaimana kondisi apa namanya ketersediaan yang ada, kemudian di masa yang akan datang seperti apa situasi dan kondisinya, kemudian apa yang dibutuhkan oleh karyawan, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kedepannya seperti apa, perlu adanya perencanaan yang matang. Nah, dalam hal membandingkan kebutuhan dan ketersediaan, maka ada permintaan dan penawaran. Permintaan ini sama juga dengan penawaran. Ya, kemudian surplus karyawan dan juga kekurangan karyawan. Artinya, karyawan yang sudah ada apakah sudah benar-benar apa namanya benar-benar mereka bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing, dan penambahan jika perlu penambahan karyawan apakah harus memang ditambah atau cukup dengan yang kondisi yang sudah ada. Ya, jadi jangan sampai merekrut karyawan tapi ternyata job desk-nya tidak jelas. Nantinya dikhawatirkan kalau kita merekrut karyawan apa namanya asal-asalan tanpa memikirkan job desk-nya seperti apa, yang dikhawatirkan nantinya karyawan sudah diterima tapi mereka tidak ada pekerjaan. Tentu ini akan merugikan bagi pihak perusahaan. Nah, ini jadi permintaan sama dengan penawaran. Kemudian ada surplus karyawan apabila sudah kelebihan, tentunya apa namanya kondisi karyawan yang ada barangkali perlu adanya pensiun dini, perlu adanya pemberhentian ataupun juga perampingan, ataupun juga perlu dipekerjakan dengan 2 shift misalkan ya, shift pagi, shift sore. Nah, ini semua bergantung berpulang kembali kepada karyawan yang ada, berpulang kembali kepada perusahaan yang ada. Ya, karena perusahaan yang pekerjakan karyawan, mereka yang lebih tahu akan kebutuhan daripada sumber daya manusia yang ada. Nah, ini ya, ini dari gambar yang ada dalam hal lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kemudian pada slide selanjutnya adanya peramalan kebutuhan. Nah, peramalan kebutuhan ini diistilahkan sebagai recruitment forecast. Ini adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Nah, peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya adanya permintaan akan SDM atau demand for human resource. Nah, ini adalah dalam hal peramalan kebutuhan.
Ya, seperti pada slide-slide sebelumnya tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita merekrut karyawan yang meramalkan terlebih dahulu akan kebutuhan daripada jumlah karyawan yang kiranya dibutuhkan dan apa job desk mereka, divisi apa yang memerlukan karyawan-karyawan baru. Jadi jangan sampai merekrut karyawan tapi ternyata belum jelas ya kebutuhan akan karyawan baru tersebut seperti apa. Jadi dalam merekrut karyawan hendaknya kita harus benar-benar memikirkan kekosongan karyawan tersebut untuk divisi apa dan perlu mempekerjakan berapa orang karyawan. Kemudian apa job desk-nya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tentu itu yang harus dipikirkan. Jangan sampai kita merekrut karyawan tapi ternyata sudah direkrut tapi karyawannya tidak ada pekerjaan. Nah, ini ya referensi dari mata kuliah ini. Kiranya cukup sekian ya untuk pembahasan kita kali ini dalam perencanaan sumber daya manusia ya. Saya berharap kalian yang menyaksikan video ini dari layar YouTube bisa memberikan like, subscribe ya, dan komen ya guna untuk kemajuan daripada video yang saya buat ya dalam pembahasan dalam perkuliahan di UMIBA ini, Universitas Mitra Bangsa. Ya, tentunya saya ucapkan selamat dan sukses tentunya buat kalian semuanya, mahasiswa, mahasiswi Universitas Mitra Bangsa, khususnya dari Fakultas Manajemen dan Bisnis. Ya, sampai jumpa lagi, sampai jumpa di kelas tentunya. Sukses buat kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.